Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, wastra atau kain Nusantara sudah menjadi salah satu identitas budaya Indonesia yang bernilai strategis. Namun wastra juga dapat menjadi komoditas yang dapat meningkatkan perekonomian mengingat banyak perajin wastra merupakan pelaku UMKM. Lantas bagaimanakah strateginya agar wastra ini dapat berkembang lebih pesat dan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru? Saya akan berbincang dengan Direktur Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Elsha Chani, serta desainer Era Sukamto. Selamat sore Bu Elsha dan Bu Era. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Salam sehat ibu-ibu. Semoga semua kalian sehat ya. Baik, saya ke Ibu Elsha terlebih dahulu. Bu Elsha, bagaimana Bank Indonesia melihat perkembangan produksi dan kualitas wastra Nusantara yang dihasilkan UMKM binaan Bank Indonesia ini, dan bagaimana dengan minat publik terhadap wastra Nusantara sebetulnya? Terima kasih Mbak Vera. Terima kasih pertanyaannya. Kami melihat perkembangan produksi dan produk dari sisi produk maupun kualitas dari wastra ini semakin meningkat. Juga dari sisi semakin baiknya jenis produk dan produk turunannya yang semakin beragam, semakin banyak yang berkualitas premium dan bahkan banyak memiliki daya saing ekspor. Perkembangan ini sangat menggembirakan dan tidak terlepas setidaknya dari dua hal. Yang pertama adalah pembinaan yang secara menyeluruh dari kementerian, lembaga, termasuk Bank Indonesia. Yang kedua adalah semangat dari UMKM itu sendiri untuk terus melakukan continuous improvement, untuk terus belajar, memperbaiki kualitas, beradaptasi, memahami selera publik, juga melakukan inovasi-inovasi dari sisi pewarnaan, dari sisi bahan, juga dari sisi jenis produk dan turunannya. Nah, selanjutnya saya ingin ke Bu Era nih. Bu Era, sebagai desainer Indonesia, bagaimana Anda melihat potensi produksi karya-karya wastra dalam negeri sendiri? Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Menurut saya, wastra Indonesia adalah termasuk kategori slow fashions atau sustainable material yang kalau di luar negeri disebutnya sebagai haute couture karena kebanyakan memang dibuat manual dengan ketelitian yang luar biasa, dengan desain dan yang penuh dengan filosofi dan juga kesabaran orang yang membuatnya. Nah, kalau di luar negeri itu disebut sebagai haute couture, handmade. 90% dilakukan manual. Nah, kita punya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali wastra yang dihasilkan dari budaya kita sejak dulu kala dan hingga kita perlu bangga dulu. Kita perlu bangga kita punya wastra. Kita ada tenun, batik, jumputan, dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan bahwa budaya adiluhung, bahwa orang Indonesia atau Nusantara dari zaman dahulu kala sudah membuat seni kain ya, seni menghias kain yang penuh dengan filosofi dan sejarahnya. Nah, inilah kekayaan budaya kita yang perlu kita lestarikan, perlu kita angkat ke permukaan. Dan desain perlu bekerja sama dengan banyak pihak, dengan para stakeholder sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang diminati oleh masyarakat luas. Ya, handmade sebagai karya premium gitu ya, yang harusnya juga kita sebagai anak bangsa bisa sangat menghargai betul karya-karya lokal ini. Nah, bagaimana upaya Bank Indonesia sendiri sebetulnya meningkatkan nilai tambah produk wastra dan membawa wastra ini ke pasar global? Apakah Bank Indonesia juga bersinergi dengan kementerian lembaga untuk membawa UMKM wastra ini naik kelas? Tentu saja Mbak Vera. Jadi Bank Indonesia melakukan pengembangan UMKM unggulan termasuk di dalamnya wastra itu secara
end-to-end, secara terintegrasi untuk mendukung industri kreatif, mendukung ekspor, serta industri pariwisata, serta pemberdayaan perempuan. Pengembangan UMKM unggulan ini difokuskan pada komoditas ekspor dan pendukung pariwisata, itu salah satunya adalah komoditas berupa wastra beserta produk turunannya. Nah, Bank Indonesia melakukan pembinaannya tentu sesuai dengan strategi Bank Indonesia atau kerangka pembinaannya dengan penguatan kelembagaan dari penghasil wastra ini sendiri, penguatan kapasitasnya, serta membantu menyiapkan mereka agar mampu mendapatkan akses pembayaran. Pendampingan kepada UMKM wastra ini dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir hingga ke pemasaran, sehingga memperkuat kapasitas agar UMKM mampu menghasilkan produk wastra terbaik. Kami juga membantu melakukan kurasi, pengembangan produk, melakukan bantuan akses pemasaran, pull and push strategi, termasuk dalam aspek riset dan sebagainya, membantu pameran. Kesemuanya itu tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri, namun harus bekerja sama. Jadi untuk tujuan membuat UMKM naik kelas, UMKM mampu berdaya saing, sinergi adalah kunci. Nah, sinergi Bank Indonesia saat ini, sinergi Bank Indonesia dengan kementerian, lembaga, penggiat wastra, bahkan dengan desainer untuk membuat wastra yang merupakan warisan sejarah ini tetap ada makna kekiniannya, tetap bisa dipakai oleh generasi muda, tetap nyaman dan adaptif, maka kita bekerja sama dengan banyak pihak. Mungkin itu sedikit. Baik, nah itu tadi kuncinya bahwa Bank Indonesia memang bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak pihak begitu ya. Tapi bagaimana yang dirasakan oleh pelaku UMKM sendiri, khususnya desainer Bu Era, mungkin bagaimana dukungan lembaga dan kementerian terkait dalam industri wastra di Indonesia? Tapi dijawab nanti ya usai jeda. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Bu Elsa dan juga Bu Era. Bu Era, sebagai desainer nih, bagaimana Anda melihat karya kreatif Indonesia sebagai forum untuk usaha mikro kecil menengah, dan seberapa besar sebetulnya kegiatan ini menjadi potensi meningkatkan nilai tambah dan juga meningkatkan omset? Merangkum tadi juga yang sempat disinggung oleh Bu Elsa terkait dengan kolaborasi yang sudah dilakukan, upaya pendampingan dari Bank Indonesia dan juga kementerian lembaga terkait. Kita harus ingat bahwa sirkular ini suaranya oke. Bahwa segala sesuatunya itu memang yang kita punya wastra itu berupa natural ya, natural sources. Nah, kita tuh berjalan di fast lane, orang-orang dengan teknologi yang sangat luar biasa, tapi kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu akan kembali kepada titik di mana kita membuatnya tuh menjadi manual lagi. Jadi out of the box but inside the box at the same time. Saya rasa bahwa pemerintah juga banyak sekali mengendorse atau membantu para desainer, teman-teman desainer pun juga banyak sekali melakukan perjalanan, banyak sekali melakukan pembinaan-pembinaan kepada UKM untuk bekerja sama membangun sirkular ekonomi ini berjalan secara komprehensif dan juga didukung oleh BI, didukung oleh banyak sekali pihak. Namun memang ini PR kita bersama, banyak sekali PR-nya bahwa produk itu bukan hanya sebuah komoditi, tapi sebuah cerita. Jadi kita juga harus meningkatkan storynomicnya juga, meningkatkan sebuah filosofinya, di mana filosofi ini bukan hanya sejarahnya, tapi juga harus end to end harus kita kerjakan. Nah, artinya misalnya batik gitu ya, itu juga punya filosofi itu tentang kehidupan dari hidup, dari lahir sampai kematian. Begitupun juga tenun juga banyak sekali punya fungsi cerita tentang kehidupan yang orang tuh perlu mendengarkan, perlu mengerti tentang betapa kayanya budaya kita, tidak hanya komoditas biasa. Seperti itu. Baik, Bu Era, artinya bahwa nilai tambah betul-betul harus ditingkatkan gitu ya, terlebih lagi terkait dengan filosofi dari wastra itu sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin ke Bu Elsa. Bu Elsa, kolaborasi apa yang akan dilakukan Bank Indonesia dan para pengambil kebijakan lain ke depannya begitu dalam meningkatkan nilai tambah produk wastra UMKM untuk menembus pasar global?
Oke, terima kasih. Kolaborasi hingga saat ini sudah banyak dilakukan baik dalam konteks project by project maupun dalam konteks pencapaian target gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, di sana juga ada kolaborasi untuk mendorong akses pasar bagi UMKM Indonesia termasuk di dalamnya Wastra. Akses pasar ini bisa dilakukan melalui baik untuk orientasi domestik maupun orientasi ekspor. Jadi dilakukan melalui digitalisasi, onboarding ke e-commerce, baik e-commerce yang untuk domestik maupun e-commerce ekspor. Ini merupakan salah satu misi bersama yang dilakukan, termasuk juga untuk memperkuat rasa bangga terhadap produk Indonesia secara luas, sehingga Wastra ini semakin diminati, dipakai di lebih banyak kesempatan, dan semakin nyaman kita memakainya juga. Di sisi lain, kolaborasi yang lain tentunya di dalam KKI ini misalnya kita juga bermitra dengan bekerja sama dalam penyelenggaraan event ini dengan banyak kementerian dan lembaga. Jadi ada 13 kementerian dan lembaga, ada 5 asosiasi dan juga 26 perwakilan industri, termasuk di dalamnya agregator. Nah, ini berperan sangat besar juga untuk membawa produk-produk Wastra yang terbaik yang dihasilkan oleh pengrajin UMKM di Indonesia ke pasar global. Itu salah satu bentuk kolaborasinya. Kolaborasi yang lain juga dalam proses kurasi misalnya. Jadi kami berkolaborasi dengan Dekranas, kami berkolaborasi dengan kementerian lembaga, dengan asosiasi desainer untuk mengkurasi produk-produk UMKM sehingga mereka dapat terus memperkuat mutunya, memperkuat produknya agar sesuai dengan permintaan baik pasar kita domestik. dukung terus kemajuan UMKM Indonesia begitu ya untuk bisa menembus pasar global, tentunya juga dengan upaya nyata dari Bank Indonesia bekerja sama berkolaborasi dengan banyak pihak, kementerian lembaga maupun juga pelaku UMKM itu sendiri. Terima kasih Bu Elsa dan juga Bu Era sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore.